Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hari ini apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan semoga kita selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu tentang materi memandikan jenazah. Ini ibu ingin bertanya, siapa di antara siswa-siswa ibu yang mengetahui apa hukum memandikan jenazah? Nah, ya. Jadi hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah, di mana artinya fardu kifayah ini adalah jika sebagian orang telah mengerjakan atau telah memandikan jenazah tersebut, maka sebagian yang lain telah gugur kewajibannya. Itu ya anak-anak. Nah, jadi kita sering melihat orang meninggal di sekitar kita, baik itu disebabkan karena datang penyakit atau terkena bencana yang semua itu pada akhirnya membawa kepada kematian. Jadi kematian ini adalah kepastian dan juga ketetapan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran surah Ali Imran ayat 185. Nah, untuk selanjutnya di sini ibu akan menjelaskan syarat-syarat jenazah yang wajib dimandikan. Yang pertama yaitu jenazahnya beragama Islam. Kenapa harus orang Islam? Selain orang Islam tidak wajib dimandikan. Jadi apapun alirannya, sukunya dan rasnya, selama dia masih orang Islam, jadi jenazah tersebut wajib dimandikan. Yang kedua yaitu didapati tubuhnya walaupun sedikit. Jadi artinya itu apabila ada potongan kaki atau tangan, maka jenazah tersebut harus dimandikan. Yang selanjutnya yaitu bukan mati syahid. Artinya bukan mati syahid itu yaitu ialah mati dalam perang membela agama Islam. Jadi mayat tersebut harus mati biasa, bukan mati syahid. Untuk selanjutnya di sini ibu juga akan menjelaskan siapa saja yang berhak memandikan jenazah. Jadi yang pertama, jenazah laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki pula, tidak boleh dimandikan oleh perempuan, kecuali itu adalah istrinya atau mahramnya. Yang selanjutnya, yang kedua, jika jenazah tersebut perempuan harus dimandikan oleh perempuan, laki-laki tidak boleh memandikan jenazah perempuan kecuali suami dan mahramnya. Yang ketiga yaitu jika di sana ada suami dan mahramnya, maka yang lebih berhak adalah suaminya. Yang keempat, jika di sana ada istri dan mahramnya, maka yang lebih berhak adalah istrinya. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, mayat anak laki-laki boleh dimandikan oleh perempuan dan selanjutnya yaitu mayat laki-laki boleh dimandikan oleh perempuan. Yang tadi syaratnya adalah istrinya sendiri atau mahramnya. Nah, di sini untuk selanjutnya ibu akan menjelaskan yaitu cara memandikan jenazah. Jadi yang pertama, jenazah tersebut harus di tempat yang tertutup.
Kenapa harus di tempat yang tertutup? Agar orang-orang yang melihat jenazah yang dimandikan tersebut hanyalah orang-orang yang memandikannya saja, dan yang mengurus jenazah tersebut saja yang boleh melihatnya. Orang lain tidak boleh. Yang kedua, jenazahnya diletakkan di tempat yang tinggi, dan yang selanjutnya yang ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung, sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Yang keempat, mayat disandarkan pada sesuatu, lalu disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar, dan bersihkan dengan tangan kiri. Dianjurkan menggunakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat tersebut. Hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Nah, jadi yang selanjutnya juga membersihkan semua kotoran dan najis, lalu mewudukannya. Setelah itu membasuh seluruh badannya. Disunahkan untuk membasuh sebanyak 3 kali sampai 5 kali. Yang selanjutnya yaitu dianjurkan menggunakan air dingin, kecuali udara sedang dingin atau terdapat kotoran si mayat. Yang kedelapan yaitu siram air ke tubuh yang sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian sebelah kiri. Yang kesembilan, mandikan jenazah dengan air dan siraman yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian atau kapur barus. Sedangkan yang ke-10, perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalikan dan menggosok tubuhnya. Adapun yang ke-11, jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jika keluar najis di atas kain kafan, tidak perlu diulang mandinya, tetapi cukup dibuang najisnya saja. Adapun yang selanjutnya, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain kafan. Selanjutnya yaitu keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Hikmah memandikan jenazah. Hikmahnya, kita bisa semakin sadar bahwa kematian itu bisa datang kapan saja, hanya saja waktu dan tempatnya tidak diketahui oleh manusia, dan hanya Allah yang mengetahui semua itu. Setiap manusia yang memandikan jenazah maka akan merasa sedih dan akan timbul hasrat untuk selalu beribadah dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mempelajari pembelajaran pada hari ini, bagaimana kepada anak-anak ibu sekalian? Apakah kalian sudah memahami apa yang telah kita pelajari hari ini? Atau mungkin anak-anak ibu ada pertanyaan pada hari ini? Ya, alhamdulillah tidak ada. Nah, jadi kesimpulannya pada hari ini yaitu kita membahas tentang memandikan jenazah, di mana jenazah tersebut hukum memandikannya adalah fardu kifayah, dan di dalamnya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dan juga tata cara yang telah ditetapkan. Pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.